Sebelum memasuki area yang dinamakan Linggayoni, ini pintu gerbangnya dijaga dua patung naga, ngeten nggih. Ini ada sejarahnya Pak, patung naga ini Pak? Ada sejarahnya nggak? Sejarahnya itu hanya kalau di Banyuwangi itu memang tradisinya naga itu. Ya ada naganya memang. Sekarang digambarkan inilah gitu kan. Digambarkan ini. Ular naga itu kan ular gaib kan. Istilahnya itu kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang di atas rawa itu. Kadang-kadang muncul dari tengah rawa. Ya. Sosok ular naga itu sering melintas ke tempat ini. Ya. Sehingga oleh pendiri tempat ini dibuatkanlah patung naga. Ngoten. Ya. Pak Sutris, bisa kita masuk ke bawah sana, ke dalam sana, ya. Nah, jadi patung ini memang sengaja dibuat ya karena melambangkan sebuah tempat yang sakral yang dulu menurut cerita Pak Sutris, tempat ini sering dilintasi ular naga. Dan berlumut. Musim hujan. Apa Pak? Ya musim hujan beginilah. Musim hujan berlumut ya. Kalau yang ini apa namanya Pak Sutris? Ini hanya apa itu untuk orang Bali aja itu. Untuk ritual juga Pak Sutris ya? Ya. Untuk ritual juga. Yang dimaksud Linggayoni yang mana Pak Sutris? Linggayoni inilah batu ini. Batu besar ini dinamakan Linggayoni? Ya, itu namanya batu itu lingga. Jadi lingga itu kalau semedi di sini itu namanya Linggayoni itu ada yoninya lah gitu. Sebuah lingga yang memiliki yoni, ngoten nggih. Juga sering digunakan untuk sembahyang. Ya sembahyang ritualan Umat Hindu. ya, umat Hindu ya semua umat lah itu kadang-kadang. Semua umat. Ya. Termasuk juga spiritual juga nggih. Ya. Kalau yang di depan jenengan itu patung siapa? Siwa ini. Patung Dewa Siwa. Siwa. Kalau keliling ke sana itu ada apa Pak Sutris? Sudah mentok ya, ini dipagar seperti ini ya? Nah, ya sebetulnya hanya keliling itu aja. Oh gitu. Jadi ini merupakan Linggayoni dan patung yang ada di kiri kanan. Kalau patung kiri itu kayaknya baru ya, buatan ya. Kalau yang di samping jenengan persis itu patung lama. Ya ini Siwa ini kan. Ya. Patung asli, arca asli ya. Next, setelah kesini kita menuju ke mana? Candi. Ke Candi? Ya. Oke. Kita lanjut ke Candi ya. Luas dari lokasi Rawabayu ini berapa hektar Pak? Keseluruhannya Pak? Kalau nggak salah itu 10 hektar, 10 hektar, 5. Meliputi hutan, situs juga Rawabayunya. Ya. Oke, monggo Pak. Oke. Luas juga ya, 10 hektar. 10 0,5. 10,5 Ya. masih lebih ya Pak ya terus? Ya, 10 hektar lebih. Teman-teman, jadi ini ada sedikit kendala. Jadi Pak Sutrisno ada panggilan dari keluarganya, tidak bisa mendampingi sampai explore kita sampai tuntas. Dan kebetulan hari ini kita bertemu saudara juga di Banyuwangi. Paling asmo sinten Pak? Jenengan Pak? Ki Sabdo Jagat. Ki Sabdo Jagat, yang beliau juga sangat paham tentang ya lokasi ini nih, ngerti ya? Kita membuka kalau sejarahnya ya sedikit banyak, tapi nggak seluruhnya. Iya. Insya Allah saya memahami cerita Rawabayu ini, bagaimana beliau yang Prabu Tawang Alun bertapa di sini. Ini petilasan ya. Petilasan. Bertapa di sini. Nah, mari kita tunjukkan pertapaan beliau dan nanti akan kita ceritakan sedikit kenapa beliau bertapa di sini dan ada permasalahan apa beliau di sini menyendiri di sini. Siap. Gini saudaraku ya, yang Prabu Tawang Alun atau yang dikenal Tawang Alun, beliau mempunyai sebuah kerajaan kecil di Banyuwangi. Dulu bukan Banyuwangi ya. Di sini beliau mempunyai kerajaan dan di dalam kerajaan saya mendengar ya, ini kisah benar atau salahnya silahkan dikoreksi, bahwasanya di dalam kerajaan ini ada perebutan tahta atau perebutan singgasana
Sehingga beliau merasa prihatin karena yang merebutkan itu adalah saudaranya sendiri. Akhirnya beliau menepi di sini untuk menenangkan jiwanya menghadapi gejolak yang berada di kerajaan. Nah, di sini beliau ditemani seorang dayang, bisa dikatakan Nyai Resek. Nah, beliaulah Nyai Resek ini pembantu yang setia, mendampingi kemana beliau berjalan. Nah, di sini menepi sehingga beliau ingin mengheningkan cipta atau cipta rasanya terhadap Yang Maha Kuasa atau Sang Hyang Widiwasa bisa, atau terhadap Allah bisa. Ya, dan di sini beliau menemukan ketenangan jiwanya. Nah, nanti akan kita tunjukkan pertapaan beliau yang berada di sana ya. Ini kita menuju ke candi, di mana candi kemarin sudah dibersihkan dari lumut-lumut oleh saudara-saudara pemangku adat dan saudara-saudara pemangku atau pengembang budaya-budaya leluhur tanah Jawa. Ya, ini candi. Candi apa Pak namanya Pak? Mohon maaf saya tidak bisa mengatakan. Tetapi ini memang Candi Macan Putih ya. Tetapi ini simbol bahwasanya sebelum adanya peradaban atau peradaban baru, di sini sudah ada petilasan ya. Ini tempat beliau bermeditasi, ya, namanya Puncak Agung Macan Putih. Oh, Candi Puncak Agung Macan Putih. Jadi Eyang Macan Putih di sini, saudaraku ya. Nah, beliau berusaha untuk mengheningkan cipta rasa beliau terhadap ontran-ontran yang berada di istananya, karena perebutan kekuasaan. Beliau meninggalkan semua itu untuk menepi, sehingga kalau ada orang bilang itu menyendiri ya, bertapa untuk mengeningkan cipta rasa beliau. Mari kita menuju ke tempat pertapaan beliau. Siap. Dan di tempat itu beliau bertapa, dan di bawahnya ini biasanya dibuat tempat-tempat orang bermeditasi. Ya, mari kita lanjut. Kalau yang sebelah kanan itu apa, Pak? Itu ada makam. Oh, makam. Ya. Samping itu ada makam. Nah, kita menuruni tangga berundak. Yang di sana itu ada petilasan Prabu Tawang Alun. Ya, ini saudaraku ya, ini bisa dikatakan untuk tempat menginap atau tempat orang-orang sholat dulu ya. Nah, tempat untuk orang-orang sholat dan menginap di sini. Nah, akan tetapi sekarang sudah dibikinkan musola, jadi banyak orang yang bermunajat di sana. Itu ada musola, itu baru ya. Musola itu baru, dulu tidak ada. Ya, mari kita lanjut. Ini biasanya tempat ganti baju ya. Di sini ini WC umum, tempat ganti baju di sini. Ini tempat orang-orang yang biasa istirahat ya. Di sini ini untuk makan, mamiri ya di sini. Ya, di sini ini ada orang ya. Biasalah di sini kita ngopi bareng. Nah, di sini tempatnya orang-orang untuk ngopi, bahkan sampai larut malam, sampai jam 3. Ya, itu apa ya? Orang-orang yang bertapa atau menyendiri ya. Jadi dulu Prabu Tawang Alun saat menggantikan ayahnya atau mas kembar, Mas Tanpa Uno, Pangeran Kedawung.
Dia dulu pada tahun 1659 sebagai Raja Blambangan. Nah, Kerajaan Blambangan meliputi apa saja kekuasaan beliau itu meliputi Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Panarukan. Nah, namun saudaranya ini amat sangat banyak sekali yang iri terhadap kesuksesan beliau, ya. Iri demi keamanan dan kedamaian kerajaan, Prabu Tawang Alun rela menyerahkan. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ada ontran-ontran perebutan kekuasaan. Nah, tadi kan saya sudah bilang seperti itu kan ya. Nah, perebutan kekuasaan di mana beliau rela menyerahkan kerajaannya terhadap saudaranya, yaitu demi keamanan dan kedamaian kerajaannya Prabu Tawang Alun rela menyerahkan tahtanya. Nah, di sini situs yang diyakini sebagai tempat pertapaan beliau menyerahkan tahta kepada adiknya Mas Wilabrata, ya. Tempat beliau dulu bertapa, mohon maaf ada di atas sana ya. Nah, itu ada di bawah bambu. Ya, ada di bawah bambu ya. Terus kalau kita naik ke sana, itu ada makam. Ada beberapa makam di atas sana. Nah, itu makam leluhur kita ya. Nah, kalau ini biasanya tempat orang bermunajat atau bermeditasi. Ya, kita bisa mengeningkan cipta rasa terhadap kepada Tuhan. Dan di belakang ini ada sumber kamulyan, sumber pengobatan, dan sumber kahuripan. Coba mari kita lihat ya belakang. Ini yang di dalam cungkup ini petilasan ya? Nah, ini ada batu sebenarnya. Nah, Batu bukan benar. batu pertapaan ya? Iya, ada batu. Di situ banyak orang-orang yang Ritual. Oke, siap. Nah, tempat orang-orang ritual. Jadi kita tidak usah mengganggu mereka. Ya. Kita coba ke belakang ya. Nah, di ini tempat orang-orang mensucikan diri. Ini sumber kamulyan. Biasanya orang-orang yang ingin hajatnya terkabul ya, percaya atau tidak percaya, tetapi terserah saudaraku semua, terserah netizen. Ini sumber kamulyan ini sebenarnya untuk membersihkan hati kita, raga kita dari energi-energi negatif, dari pikiran-pikiran negatif, dan merendahkan semua egosentrisnya. Nah, jadi dalam artian mari kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya hingga orang lain tidak bisa merendahkan kita. Di situ saudaraku. Mohon maaf Likin. Ini tempat biasanya untuk melukat ya. Nah, sumber rahayu. Nah, rahayu itu bisa dikatakan selamat, bisa dikatakan kabejan. Ya, rahayu. Terus yang ada sumber panguripan. Nah, di sini ada sangkut pautnya dengan sumber kamulyan. Nah, kenapa dikatakan sumber panguripan? Nah, di sini kita melukat, orang lain bilang, tetapi kalau orang Islam wudu ya, berwudu di sini. Nah, untuk membersihkan dari sifat iri, hati, dan dengki. Nah, di sini ya, tan ono wujud kejaba ono kang wujudake. Ya, jadi tidak ada yang berwujud kecuali yang mewujudkan. Ya. Terus wujud kang wujudake, wujud iku kang sun arani Tuhan. Sun paringi asma Allah kang maha kuwasa. Ini dari bahasa orang-orang Islam. Ya.
Itu cuplikan dari bahasa orang-orang Islam. Jadi kalau bahasa kepercayaan itu bisa dikatakan semua itu yang mewujudkan itu adalah kekuatan semesta, energi semesta. Nah, bisa dikatakan Allah, bisa dikatakan Sang Hyang Widiwasa, bisa dikatakan dalam kata lain terserah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Mari lanjut. Oke, mari kita lanjut menuju ke tempat beliau bertapa ya. Nah, mudah-mudahan tidak salah ya. Kita naik atas, itu ada filosofisnya itu saudaraku ya. Saya takut berbicara apabila salah ya. Mari kita naik di tempat beliau bertapa, dan ini namanya pohon kembar. Ya, saudaraku, saya ulang, disinilah tempat beliau menepi atau mengheningkan cipta. Bagaimana beliau meningkatkan spiritualnya menghadapi ontran-ontran yang berada di kerajaannya. Mohon maaf ya. Nah, di sini beliau yang begitu, sebenarnya beliau itu sedih menghadapi saudara-saudaranya yang gila jabatan, yang gila terhadap duniawi. Makanya kerajaan itu dipasrahkan ke saudaranya. Dan di sini beliau ditemani oleh Nyai Resek. Ini pembantu yang begitu luar biasa. Perwujudannya itu orangnya itu kurus. Nah, kalau patihnya agak lumayan. Perbedaan patih sama yang Prabu Tawangalun ini dari suara. Suaranya Prabu Tawangalun besar sekali. Besar sekali suaranya. Kalau patih tidak banyak bersuara tetapi memekakkan telinga. Kecil suaranya beliau. Itu yang pernah saya tangkap di sini. Nah, terus kalau ini ada tangga, ini ada tangga. Nah, tangga ini naik. Di sana ada makam. Cuma saya nggak pernah naik ke sana. Saya 2 kali naik ke sana. Napas itu terasa mau putus. Sangat tinggi ya Pak ya? Iya, napas itu terasa mau putus. Nah, itu sekilas info dari saya di Satu Jagat. Iya. Mungkin ini di sesi yang terakhir Pak. Jadi pesan dan kesan sanging jenengan monggo disampaikan untuk generasi muda tentunya nggih. Tempat ini seperti apa dan pesan dari jenengan seperti apa gitu. Ya. Mohon maaf saudaraku ya. Mari kita menjaga tradisi-tradisi budaya. Ya. Tradisi budaya, tradisi leluhur kita. Kenapa saya selalu bilang, ayo kita jaga tradisi leluhur. Supaya kita, generasi anak cucu kita, ini paham bahwasanya leluhur kita itu leluhur yang paling mulia. Di negara lain, tidak ada segemah limpah yang berada di tanah Nusantara. Maka banyak orang beranggapan bahwa leluhur kita itu leluhur pecundang. Mohon maaf. Leluhur kita itu jiwanya itu mulia sekali. Dan doa beliau bisa kita rasakan. Nah, kita itu adalah bagian dari para leluhur tersebut. Maka kalau kita bagian dari para leluhur, mari
kalau kita ingin hidup mulia dalam artian jiwanya, kita harus selalu berkoneksi dengan leluhur-leluhur Nusantara. Itu, terima kasih, saudaraku. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Jadi teman-teman, itu tadi eksplor kita di sebuah lokasi yang dimana di sini lebih dikenal dengan nama Rowo Bayu ya. Dan mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.